Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ibu Bapak, Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita semua di saat ini, di malam ini, kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bertemu kembali, kita bisa menambah amal kita ini yang baik. Semoga dan senantiasa pertemuan kita bisa mengundang rahmat maghfirah ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah yang makbul, ya, amal ibadah yang diterima oleh Allah, yang senantiasa amal ibu dan bapak semua malam ini dijadikan sebagai kendaraan bagi kita semua untuk keselamatan kita dunia terutama di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita habibana wa nabiyana, nabi besar, nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga dan senantiasa kita semua, wabil khusus yang nampak hadir, semuanya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul jazaa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu kali bapak saya rahimakumullah, alhamdulillah semuanya pada sehat pun, sehat-sehat Bu ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Ibu ya, sehat selalu, murah sandang, murah rezeki, amin ya Pak ya. Sehat Pak semuanya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah hikmah yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Mata rasa qoqat ta'at wal gina bihi anha fa'lam anahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hikmah yang mulia ini musannif akan memaparkan tentang rezeki
dohiratan wa batinatan, rizki dohir dan rizki batin. Namun sebelumnya mungkin kita juga sudah mengenal urusan rezeki ya. Rezeki ini maknanya sangat luas sekali. Yang sering kita dengar, yang dimaksud dengan rezeki itu adalah uang atau materi ya. Kalau kita dapat uang, sebagian umum di antara kita mendapatkan rezeki. Kita dapat makanan, orang sebagiannya mengatakan bahwa itu adalah rezeki dari Allah ya. Bahkan ada orang yang mengatakan kita juga diberikan kesehatan. Kesehatan ini termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini, dalam hikmah yang mulia ini, mata razaqaka ta'at. Jadi yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah sebuah anugerah ya. Jadi sebuah anugerah yang Allah anugerahkan kepada hambanya, yang bentuk ketaatan kepada Allah, lalu kemudian hatinya selalu mengingat Allah dan tidak menggantungkan kepada selain Allah. Awas ya. Jadi rezeki itu adalah sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud rezeki di sini yang akan difafarkan oleh musannif di dalam hikmah yang mulia ini adalah sebuah ketaatan ya. Allah menanamkan atau menganugerahkan ketaatan kepada seseorang, lalu hatinya menggantungkan kepada Allah, tidak menggantungkan kepada yang lain. Nah, itu adalah nikmat atau rezeki lahir batin. Yang dimaksud rezeki lahir yaitu ketaatan. Yang dimaksud dengan rezeki batin adalah ketergantungan hati kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu adalah rezeki batin. Maka di dalam kesempatan ini Syekh Ibnu Athaillah di dalam maqalah atau di dalam hikmah yang mulianya menjelaskan tentang rezeki lahir, rezeki batin. Tapi beda dengan yang biasa ya kan. Nah, di awal beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rezeki lahir itu adalah ketaatan. Allah anugerahkan ketaatan kepada seseorang sehingga orang itu menjadi ahli taat. Gitulah ya. Lagi. Allah menganugerahkan ketaatan kepada seseorang sehingga orang itu menjadi ahli taat, ahli ibadah ya. Nah, artinya ketaatan ini yang Allah berikan kepada kita pada khususnya
umumnya kepada muslimin dan muslimat, mustamiin dan mustamiat, mukminin dan mukminat, ini merupakan adalah rizki dari Allah, ya, rizki dari Allah, sehingga kita menjadi ahli taat. Kalau dibahas ahli, ya, ahli itu lebih daripada tukang. Biasanya kalau ahli ini adalah pekerjaan yang sudah hebat. Wah, si ini bukan hanya bisa tapi ahli, ya, bukan hanya taat tetapi ini sudah ahli taat. Bukan hanya bisa ibadah tetapi ini menjadikan ahli ibadah. Maka di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, idza wusidal amru, apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya, ini bahasa li ahlinya, fantadiris sa'ah, maka tunggu kerusakan. Jadi apabila dilakukan sesuatu bukan ahlinya, ahli sholat dilakukan oleh bukan ahli sholat, ya, sodako bukan dilakukan oleh ahli sodako, itu adalah tunggu kerusakannya, tidak akan sempurna, ya. Jadi segala sesuatu itu harus dengan ahli di bidangnya. Kalau orang sudah ahli kelihatannya ringan, Bu. Kalau sudah ahli kelihatannya tidak terbebani, kelihatannya tidak berat, tidak kaku. Kalau ahli, coba saja ibu, walaupun ibu bisa berbicara ke sana ke sini, satu saat ibu disuruh sambutan, ya Bu, di depan ada ibu-ibu lebih daripada banyak sekali, bapak-bapak banyak, mustamiin mustamiat banyak, ya Pak. Bapak disuruh sambutan, apakah itu Bapak apalagi tidak mempersiapkan materinya? Kepada Sohibul Fadilah, Sohibul Hasanah, Bapak Anu, dipersilahkan untuk ke depan menyampaikan sepatah dua patah kata perwakilan dari Sohibul Bait saja, bukan ceramah ya, biasanya gitu. Nah, Bapak bukan ahli, walaupun ngobrol ahli di luar sana, tetapi dalam forum yang tertentu, pertama harus mempersiapkan diri, yang kedua harus biasa, yang ketiga apalagi ahlinya. Kalau kita bukan ahlinya berarti bisa-bisa kita gimana Bu, kedodoran punya, kalau bisa-bisa maunya ngadengkeng gue dia. Jadi ngadengkeng karena bukan ahlinya. Maka di sini harus ahli, ya, harus ahli ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menganugerahkan ketaatan kepada seseorang sehingga orang itu menjadi ahli taat, sehingga orang itu menjadi ahli ibadah, sehingga orang itu menjadikan ahli kebaikan. Jadi ahli, bukan hanya tukang biasa. Ini mah ahli luar biasa, diciptakan ku Allah jadi ahli sholat. Siga jalma anu sholat sabab ku Allah diciptakan tahu ge. Ku Allah dianugerahi oleh Bapak teh kalau orang. Yang kedua bahasa teh aya ahli, aya taat. Apa sih taat? Taat itu munculnya taat itu pertama dari ada rasa simpati, rasa takut, rasa malu,
ada roja di situ, maka timbullah apa? Taat, patuh, setia. Kan? Mana mungkin orang bisa setia kalau tidak ada rasa cinta? Mana mungkin orang bisa setia kalau tidak ada rasa sayang? Ya Pak. Jadi timbulnya taat, timbulnya taat kepada Allah dalam hati Allah yang menanamkan apa? Menanamkan rasa sayang, rasa cinta, rasa khauf, rasa roja terhadap Allah, maka timbul orang itu taat, jadi ahli taat. Ahli taat akan diperintah ku Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha war rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada ulil amri. Kalau ulil amri di situ ulama itu ada dua. Ulil amri di sini sebagian ulama ada yang disebut dengan umaro. Ada juga ulil amri ini isinya ulama. Berarti yang pertama kita harus taat sama Allah, taat sama Rasulullah. Yang ketiga harus taat kepada ulil amri. Artinya kepada umaro dan ulama. Tapi kalau seandainya dilihat dari redaksi kalimat atiullaha wa atiur rasul, artinya taat kepada Allah wa atiu, dan diulangi deui jeung kudu taat kepada Rasulullah. Artinya ini adalah mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Ibu kudu taat ke Allah. Bagaimana Ustaz kalau nggak taat? Gak boleh, ini gak boleh ada tawar menawar. Ya, mau tidak mau, berani tidak berani, oke tidak oke, wayahna kalian harus taat kepada Allah. Tidak. Kata Allah, sujudlah kalian, sujudlah malaikat semuanya bukan. Sujud. Apapun perintahnya, apapun perintah Allah, wajib. Ya. Umpama perintah Allah itu, umpamanya kita haram sujud untuk menyembah berhala atau apa. Kalau Allah sudah perintah, wajib. Kalau Allah sudah perintah, makanya kita juga waqimus shalah, berdirikanlah sholat, wajib. Di pengajian ini semua wajib. Wa yajibu ala kulli muslimin wal muslimat, wajib ka sakabeh muslim jeung sakabeh muslimat. Ibu bapak diwajibkeun tolabul ilmi hukumna wajib, bukan sunnah, wajib hukumna. Pan urang geus bisa ngabedakeun lamun hukumna wajib berarti dilakukan menang pahala, ditinggalkan menang siksa. Beda jeung hukumna sunnah. Lamun sunnah mah dilakukan menang pahala, teu dilakukan teu menang naon-naon. Nah Bapak ini hadirin kaum muslimin yang saya dianggap mulia menurut Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ibadah ini, ibadah tolakul ilmi fardhotun. Hadir di majelis taklim hukumna wajib. Kalau seandainya kita tidak pernah sama sekali menghadiri majelis taklim, ini akan mendapatkan sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin kaum muslimin saudara,
Jadi kita ini hukum nawa wajib kasih tahu saudara kita, kasih tahu anak-anak kita, kasih tahu semua bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim wajib. Atiullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi taat kepada Allah itu melaksanakan kewajiban, semua kewajiban dari Allah dilaksanakan, itu ahli taat. Ya, semuanya kewajiban dari Allah. Sholat laksanakan, zakat apabila sudah nisab, ya, sedekah apabila ada lebihnya rezeki dari Allah, maka itu diwajibkan untuk mengeluarkan dan membantu orang-orang yang harus kita bantu. Hukum nawa wajib. Maka ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa ini Rasulullah sampai mengingatkan ibtanim homsan qabla homsin, persiapkan diri kalian yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satu saja, ya, persiapkan apa? Kesehatan sebelum datang sakit. Saya punya jamaah usianya tidak terlalu tua, tapi dia itu rezekinya dari Allah mungkin terbatas. Yang satu udah 5 bulan penyakit, 5 bulan tidak ketemu. Pas saya jenguk, subhanallah, yang tadinya ganteng, yang tadinya cakep, dosen, sangat gratis langsung badan dan tubuhnya merorot kok menjadi kurus, subhanallah. Kaki juga, tangan mau pindah dari sini, dipindahkan ke sini, pakai tangan yang ini pindahkan ke sini. Awalnya stroke ringan, tapi lama-lama dengan adanya yang pengecilan tubuh yang menggorok-goroti tubuh, teh ibu nanda penyawat nanda teh. Dia diabetes. Tanya gulanya diabetes. Ya Allah cepat, padahal tadi nama bayu. Ya Allah, saya pikirkan ya Allah, kalau seandainya saya ini lagi sehat ya Allah, tahu-tahu seperti ini ya Allah, nanti lagi saya nggak bisa berjamaah lagi, nggak bisa majelis taklim lagi, nggak bisa silaturahmi dengan saudara, dengan jamaah, dengan siapapun. Kalau seandainya saya punya penyakit seperti ini, ya kan ujung-ujungnya kita ini sebelum mati, kalau tidak mati langsung sakit dulu kan. Ini ujung-ujungnya kita, Pak. Walaupun bapak-bapak ini sehat-sehat, bugar-bugar sekarang ini, Allah itu tidak tahu kan. Kalau nyepret kan orang cepret, nyeri, sampai anda bisa kemana-mana dipindahkan. Ya Allah, beres dari sana saya silaturahmi lagi, saya punya satu lagi, itu sudah 15 tahun punya penyakit stroke. Tapi makannya biasa, rampus, ya, sehingga tubuhnya tidak kurus, tubuhnya tetap tidak kurus, namun badan dan kaki-kakinya ini tidak bisa berjalan. Mas, makan luar biasa, rampus. Wah, makan biasa seperti kita, cuma harus dimakanin, harus disuapin. Tangannya nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa bergerak yang satu ini. Susah mau jalan aja susah, mau apa susah. Ya Allah, pantas iktanim homsan qabla homsin. Ya. Kita jaga, kita manfaatkan kesehatan kita mumpung sehat. Dan sekadar diri sengkuri. Ya Allah, ya Karim, Bapak usia berapa? Saya usia 60. Yang satu, ya usia berapa? Usianya 65. Kan tidak jauh dengan kita cuma sebentar gitu ke usia yang gitu. Ya Bu, maka seringlah kita menengok orang yang sakit. Kok kenapa ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Walaupun kita bersyukur kita masih bisa berjamaah, masih kita hadir di majelis taklim. Ada orang yang jatuh bisa harus kita bangunkan, ada orang yang lemah kita bantu dan tuyun, masih bisa kita ini. Tetapi kalau seandainya Allah menakdirkan kita seperti itu, badan kita lumpuh, seluruh anggota kita lemah, apa kita bisa menolong orang lain? Jangankan nolong orang, diri
suafin. Jangankan kita harus mencari rezeki, berangkat apa ke sana ke sini, jalan juga pakai roda. Apa kita mau menunggu seperti itu? Nanti akan menyesal. Menyesal kemudian tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Makanya sekarang ini ada kesempatan itu. Ada kesempatan dari pekerjaan, ada kesempatan dari kegiatan. Ya, jangan dinanti-nanti. Ibadah. Ya, maksudnya taat. Jadi ada kesempatannya, jangan dibiarin untuk berleha-leha, untuk istirahat, untuk lain sebagainya. Justru kemarin saya ini tidak bisa melaksanakan taat kepada Allah. Ini Allah memberikan sela-sela dalam pekerjaan kita laksanakan itu. Jangan menunggu kita sakit, jangan menunggu kita sudah tua, jangan menunggu kita sudah tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, jangankan Bapak ke masjid, turun dari ranjang juga susah. Ya, maka alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah, ngadoa ke Allah yang terbaik, kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang selanjutnya. Memohon kepada Allah dan memohon yang yang diperintahkan oleh Allah. Seperti apa? Sholat diperintahkan sholat. Nah, kita harus banyak memohon kepada Allah. Ya Allah, kuatkan ibadah sholat kami ya Allah. Kuatkan badan kami untuk sholat ya Allah. Karena sholat diperintah oleh Allah. Ya. Ngaji diperintah oleh Allah. Sing minang ibu ngadoa ke Allah, kumaha ngadoana, ya Allah berikan kesempatan selalu ya Allah kami mengikuti pengajian ya Allah, mengikuti taklim ya Allah, begitu besar pahalanya ya Allah. Jadi diminta. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan majelis taklim, Allah perintahkan taat-taat yang lain. Minta sama Allah supaya kita ini diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Itu, dengan kalau dikira-kira kayak lain boga jasa sorangan ke Allah. Disehatkan ku Allah, diringankan ku Allah, digerakkan ku Allah, didudukkan ku Allah. Semuanya ini amal. Kita tidak punya apa-apa. Ya, nah itu. Maka di sini ada rizki lahir. Yang dimaksud dengan rizki lahir di sini bukan uang, bukan kesehatan. Justru ini Ibnu Athaillah menganggap bahwa rizki itu adalah ketaatan kepada Allah, menjadi ahli taat. Ini adalah rizki yang besar menurut beliau. Rizki yang besar. Contoh kayak ibu, kabudak mungkin. Neng, hampura rezeki kita ini. Padahalnya uang tak ada, jabak udur sakit, gitu kan? Jadi rezeki kita mungkin lagi seret sekarang ini. Tapi ibu rajin, ngajinya rajin, sujudnya rajin, tahajudnya rajin, ibadahnya rajin. Lupa bahwa itu adalah rezeki yang paling besar kalau dibandingkan dengan rezeki materi. Ya ibu rezeki materi mah ibu dapat enak, ibu bapak dapat 100.000 sapoe gitu kan. Cantang tuh eta 100.000 bisa nyelamatkan dunia akhiratku. Belum tentu. Bukan kita dapat 200.000 sehari itu bisa menyelamatkan kita, menjamin masuk surga. Tidak. Karena yang 100.000, yang 200.000-nya juga nggak tahu dipakai apa sama kita. Bisa kita makan di restoran, setelah makan sholatnya tidak. Makan tapi kekuatannya tidak dipakai ibadah, kan itu jadi maksiat makanan itu. Makanya belum tentu kita dapat rizki bentuk materi, rizki bentuk kesehatan, belum tentu menjadikan kendaraan yang menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat, belum tentu. Makanya ini dengan Syekh Ibnu Athaillah saya tertarik. Beliau ini adalah yang dianggap rizki lahir itu adalah ketika Allah menganugerahkan ketaatan kepada kita.
kita sehingga kita menjadi ahli taat. Nih rezeki, nih rezeki ini mah. Nih Mas, kamu jadi ahli taat, ku kami dijadikan. Oh, eta rezeki panggeudeuna. Ya. Rezeki yang paling besar. Dan kalau sebaliknya, manaudzubillah ibu bapak, kalau Allah menganugerahkan, bukan anugerah namanya juga itu, umpama Allah memberikan kamu menjadi ahli maksiat, jadi nih Mas, kamu sekarang jadi ahli maksiat. Aduh, kenapa ke masjid jadi malas? Ya, pengennya marah-marah terus. Lalu nggak betah di rumah lagi, pengennya jalan-jalan terus. Lalu di jalan juga nggak enak, nggak ganggu orang. Oh, minum dan sebagainya. Ini Allah menakdirkan kepada kamu, kamu dijadikan ahli maksiat oleh Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi takdir Allah. Tidak ada. Makanya kembali kepada kita posisi seperti apa? Apa ahli taat, apa ahli maksiat? Ya jelas kita ini sudah melaksanakan ibadah, sudah melaksanakan sujud, sudah melaksanakan sholat, lagi melaksanakan majelis taklim. Artinya kita oleh Allah sedang dianugerahi apa? Taat. Kalau sedang dianugerahi taat oleh Allah, berarti kita harus apa? Bersyukur ibu. Sing sering di mana alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Siapa ikhlas di dalam hati teh. Sing ikhlas usapan hati teh, dada teh. Ya Allah, karenamu ya Allah, ini adalah perintahmu, kami ibadah adalah karenamu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, sujudku, ibadahku, hidupku, matiku, ngajiku, ya, majlis taklimku, semuanya lillah. Jelas bukan karena hati. Lillah ini karena Allah. Bukan karena pengen kaya, bukan karena dibilang baik, bukan karena pengen dipuji oleh siapapun, bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa. Saya karena Allah. Tapi beja-beja orang mah karena jangan dibilang-bilang saya karena Allah. Nah, insya Allah karena Allah ini adalah rizki batin. Ini rizki batin ini. Maka dohirotan wa batinatan, dohir dan batin. Dohirnya kita bisa taat kepada Allah, bisa ibadah kepada Allah, bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batinnya menggantungkan kepada Allah Subhanahu. Enggak begini Pak maksudnya ya, menggantungkan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kurang teh terbuka perasaan di hati teh begini. Dengan sholat saya kayaknya selamat ya. Enggak. Karena saya sudah banyak sedekah menjadikan tenang. Selamat di dunia akhirat. Saya sudah haji, sudah umroh, sudah banyak sedekah, banyak kebaikan. Enggak tergantung kepada amal yang sudah kita lakukan, tidak. Hati tetap menggantungkan keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu. Kenapa kita tidak boleh menggantungkan kepada amal? Karena amal itu makhluk sama, ciptaan Allah. Amal kita tetap makhluk, diciptakan ku Allah. Hakikatnya kita beramal ciptaan Allah. Makanya kita jangan menggantungkan keselamatan kita kepada makhluk, kepada ciptaan
Allah, nggak boleh. Mama, kita ya membaca Al-Quran, alhamdulillah baca Al-Quran HTT. Pokok Allah, alhamdulillah kayaknya kita selamat lah. Udah baca Al-Quran, udah baca ini, baca itu, kayaknya tenang, HTT selamat. Itu menggantungkan kepada selain Allah. Menggantungkan kepada selain apalah kepada manusia, apalagi kepada apa yang sesembahan yang lain itu lebih jauh. Kepada amal pun kita tidak boleh menggantungkan nasib kita. Tidak boleh. Nah, yang dimaksud dengan rizki lahir, rizki batin, simpulkan bahwa kita lahiriahnya sudah taat kepada Allah, ya, bisa melaksanakan ibadah, bisa menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Itu lahiriah, berarti ibu punya apa itu, mendapatkan rizki lahir. Rizki batinnya hati kita menggantungkan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ini kita bapak umpama gini, saya tegaskan, kita sedekah. Nah ini berarti rizki apa? Rizki lahir, ya, rizki lahir. Nah, rizki batinnya mana? Rizki batinnya nih, anugerah Allah, rizki batinnya hati kita ini hakikatnya Allah. Cek hati, ini hakikatnya oleh Allah, digerakkan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, harus melakukan kebaikan. Jadi hati ke Allah, ya, hati. Hanya Allah yang menggerakkan, hanya Allah, ini adalah hanya pekerjaan Allah, af'al Allah. Jadi tidak menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, termasuk kepada amal kita, itu tidak boleh di sini. Nah itu batinan, ya, batinan. Jadi dohirotan wa batinan, artinya kita sudah mendapatkan rizki dohir, rizki batin. Kita kira-kira ibu, kira-kira Pak, kita ini mendapatkan itu enggak? Arwah lahirnya insya Allah lah, lahirnya ya saat ini kita sedang sujud, lahirnya kita ini sedang beribadah kepada Allah, berarti Allah sedang memberikan rezeki lahir. Terus hatinya nggak tahu, hatinya nih ibu dan bapak kita semua ya, lahirnya dan batinnya nggak tahu. Ketika kita punya amal, apakah kita menggantungkan terhadap amal, merasakan tenang dengan amal, apakah masih tetap kepada Allah? Kurang bersolat yang tenang, bersolat gitunya, sehingga nama beres di solat gitunya, cupar kewajiban. Pohon ke Allah bahwa kita disolatkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah, dan kita solat ini karena Allah, karena digerakkan Allah, karena diringankan oleh Allah, karena dijalankan oleh Allah, karena disolatkan oleh Allah. Itu hati yang seperti itu. Coba lamun gitu mas, selalu insya Allah akan tidak merasakan kesombongan, ujub, ria, nggak akan ada. Hilang penyakit hati itu. Kalau semuanya gerakan kita hanya karena Allah, digerakkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah, diusik malikeun ku Allah gitu kan, ditahiyatkeun ku Allah, ditakbirkeun ku Allah, disalamkeun ku Allah, semuanya ini karena Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak daya dan tidak upaya, tidak bisa bergerak apapun terkecuali ini digerakkan dan diupayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lamun gitu, mana sok sifat wujudnya? Sering saya sampaikan, kalau perasaan seperti itu kita jadi siapa? Kan bukan siapa-siapa. Ya, karena kita tidak punya jasa apa-apa ketika kita melakukan sesuatu ibadah. Jasa naon atau orang? Dilempang-dilempangkeun ku Allah. Ya, takbir ditakbirkeun ku Allah, kicep dikicepkeun ku Allah, salat disalatkeun ku Allah. Semuanya ini hakikatnya oleh Allah, karena Allah. Ya, berarti kita ini semuanya. Apa kita tidak ada kerjaan apa-apa gitu.
Ya Allah ya Karim, semakin tidak punya apa-apa, semakin kita hina, semakin kita lemah, semakin kita miskin, semakin kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah kalau selama ini kita masih diberikan rizki lahir dan rizki batin. Rizki lahir kita masih diberikan oleh Allah rasa ketaatan, rasa kepatuhan, rasa-rasa itu pengen dan malu takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan rizki lahir. Rizki batin alhamdulillah kita selalu menggantungkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jangankan yang jauh, kepada amal pun kita sendiri kita enggak pernah menggantungkan nasibnya. Maka nasib kita ini, keselamatan kita ini, ibadah kita ini, semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ibu semuanya ya, kita memohon kepada Allah sesuai dengan apa yang dijadikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, bahwa kita masuk akal, kita ini harus sering memohon kepada Allah ya. Mohon kepada Allah itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Contoh, kita ingin supaya istiqomah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami semua. Ya Allah, istiqomahkanlah ibadah kami semua. Istiqomahkanlah sujud dan rukuk kami semua. Ya Allah, kuatkanlah kami menegakkan Islam ini. Ya Allah, tetapkanlah hadirkan kami di tempat dan majlis taklim ini ya Allah. Setiap malam Rabu ya Allah, Engkau berikan kemampuan kepada kami ya Allah. Engkau berikan keringanan kepada kami ya Allah, agar senantiasa kami selalu menghadirinya ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari halangan dan rintangan ya Allah. Jauhkan kami dari godaan setan dan iblis ya Allah, yang akan menjerumuskan kami, yang akan menghancurkan kami, yang supaya kami menyesal di hari kemudian ya Allah. Ya Rabb, lindungilah kami, barokahkan rezeki kami, sehatkanlah badan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami. Semoga ya Allah mendapatkan keberkahan, barokah ya Allah rizkinya, rizki lahirnya, rizki batinnya. Istiqomahkan keluarga kami di dalam ibadah kepada Engkau ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ampunilah segala kehilafan kami, kekurangan kami, ketidaksempurnaan kami ya Allah. Maafanlah kesalahan kami, akibat kejahilan kami, kebodohan kami ya Allah selama ini ya Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dosa yang besar, yang kecil, lahir batin, yang sengaja ataupun yang tidak disengaja ya Allah. Mohon maaf ya Allah. Ya Allah, jangan hentikanlah nafas kami ya Allah sebelum kami diterima taubat dan ibadahnya ya Allah. Ya Allah, jangan hentikan nafas kami dan jantung kami ya Allah di saat kami sedang lupa dan jauh dari Engkau ya Allah. Ya Rabb, ya Rabbana ya Karim, husnul khatimahkan kami ya Allah. Husnul khatimahkan kami ya Allah. Husnul khatimahkan ya kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah semua dalam kehidupan ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah minggu depan kita bertemu lagi kalau seandainya ada waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kesempatan ya Bu ya, umur yang panjang, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci
tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.